Engkau sungguh baik buat hidup kami Tuhan. Shalom. Tetap dalam hadirat Tuhan. Engkau sungguh baik buat hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan buat hidup kami Bapa. Kasih setiamu besar melimpah buat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Anda
ada seperti-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik. Lebih melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan selamanya. Sekalipun kau ingkari
untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita bangkit berdiri. Dia Allah yang berjanji dan Dia sanggup menggenapi. Dia Allah yang setia. Kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yesus, yang berjanji tak sekali kau ingkari. Untuk selamanya Tuhan Kau baik. Oh, sepanjang selamanya bukan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Yesus sahabat kita yang setia, amin. Amin. Mari kita menari buat Tuhan pada siang hari ini. Amin. Haleluya.
sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus Guru. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Dia sahabat kita, dia Allah yang setia buat kita. Haleluya. Berikan salam kiri kanan, katakan dia Yesus yang setia. Ya Yesus yang setia. Mari kita bersuka cita pada siang hari ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yes, sukacita itu ada di dalam Yesus, karena Dia sahabat kita yang setia. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kau Allah yang baik buat hidup kami Tuhan.
Bapak Ibu. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kami perlu firman Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami tidak dapat melangkah sendiri. Biar sungguh firman-Mu itu menuntun kehidupan kami, sehingga setiap keputusan tindakan yang kami ambil sesuai dengan berdasarkan firman-Mu. Bukan apa yang kami mau, tapi apa yang Kau mau. Ajar kami untuk mengerti isi hati-Mu. Ajar kami untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu atas hidup kami. Dan sungguh kami yakini, percaya Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Rancangan-Mu adalah hari depan yang penuh harapan buat hidup kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami yakin Kau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan Kau memberi kemenangan buat hidup kami. Berbicara kepada kami melalui firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Hati kami terbuka untuk Kau, Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah utus datang ke tempat ini, pakai bibir lidahnya. Biar sungguh apapun yang dibicarakan, itu datangnya hanya dari Kau saja Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan kami rindu, bukan hanya sekedar jadi pengetahuan buat kami, tapi kami mau melakukannya, kami mau menghidupinya. Mampukan kami Roh Kudus, berikan kami telinga seorang murid yang siap mendengar firman Tuhan dan untuk melakukannya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Saya mau welcome dulu adik siapa, saya lupa tadi namanya. Hah? Tommy dengan kakaknya ya toh? Oh dengan ibunya. Tommy dengan ibunya. Tommy kuliah di UNEM ya Tommy ya. Kuliah di UNEM dari Timika. Dari Sorong. Tommy boleh bangkit berdiri? Ya, boleh kasih tepuk tangan buat Tommy ya. Ya, boleh duduk dan ibunya juga boleh bangkit berdiri Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Tommy jemaat adik rohani saya di Papua dan kuliah di UNEM ya Tommy ya. Jurusan apa Tommy? Biologi saudara. Jadi Tommy akan berjemaat di kita. Tommy welcome home ya. Tommy bukan orang asing, Tommy keluarga di tempat ini. Tommy adalah keluarga besar dari kami. Dan Tommy kuliah di UNEM, tinggalnya di mana Tommy? Tamalate, ngekos ya? Atau asrama? Ngekos ya. Jadi nanti anak-anak muda boleh lebih kenal lagi sama Tommy ya. Tommy selamat datang, kami berharap Tommy bukan hanya berjemaat selama kuliah, bisa melayani juga di sini ya. Dan hari ini firman Tuhan kita bersyukur dilayani oleh hambanya Pastor Silas. Pastor Silas sudah gak asing lagi buat kita Bapak Ibu. Pak Silas mengembalakan di GIA, Gereja Isa Al-Masih. Setiap tahun pasti melayani di tempat kita. Pak Silas terima kasih buat waktunya ya. Pak Silas selamat melayani. Bapak Ibu dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, buka hatimu sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan mau bicara sama kita hari ini melalui kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan? Ya, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Silas. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Senang sekali bisa jumpa dengan saudara hari ini dan saya kemarin waktu saya tanya, dress code-nya apa ini? Katanya casual, waduh. Lalu saya sepanjang jalan saya pikir cocok tidak ini. Tapi saya lihat saudara, saya jadi percaya diri. Puji Tuhan dan terima kasih untuk Pak Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh staf pengembalaan tempat ini, seluruh jemaat yang
mempercayakan saya untuk melayani Tuhan hari ini. Mari kita langsung saja kita baca firman Tuhan dari Yudas pasal 1 ayat yang ke-20 sampai 21. 2 ayat saja dari Yudas pasal 1 ayat yang ke-20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Ada ditampilkan ya? Saya rindu kita membacanya. Yudas 1 ayat yang ke-20 dan 21. Kita baca bersama karena 2 ayat saja. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasihi, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Saya fokus dengan ayat yang ke-20, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan saya dikasih tema empowering, dan tentunya saudara, kalau kita bicara tentang empowering itu berbicara tentang memberdayakan setiap potensi, karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mengerti, katakan amin. Dan itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya tadi lihat tema umum tahun ini grow up ya, bertumbuh tentunya. Dan kami beberapa tahun lalu, kalau tidak salah itu 2 tahun lalu menggunakan tema ini. Dan saudara, saya percaya bahwa semua manusia itu senang kalau yang namanya mengalami kenaikan, betul ya? Halo, naik kelas kita senang, naik pangkat apalagi, betul ya? Apalagi naik pendapatan, naik kariernya kita. Ya kecuali naik darah, tentunya kita tidak mau kan? Ada yang mau naik darah di sini? Tidak mau orang naik darah. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, normalnya, idealnya setiap orang ingin mengalami kenaikan. Ingin mengalami yang namanya next level. Ingin mengalami yang namanya peningkatan dari kehidupannya. Dan tentunya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan juga mau kita itu semakin hari, ya seperti tema kita, grow up. Kita semakin hari menggunakan, memberdayakan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Termasuk kerohanian kita, saudara. Tuhan mau kita terus bertumbuh, iman kita terus bertumbuh. Dan semakin hari kita naik ke satu level yang tentunya berbeda dari level sebelumnya. Dari tahun ke tahun kita harus semakin hari semakin naik, saudara. Dan itu sebabnya saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita melihat bacaan kita harus membangun diri kita di atas dasar iman kita, saudara. Sehingga kita akan semakin hari semakin hidup dalam perkenanan Tuhan. Saya percaya bahwa tingkat tertinggi dari kehidupan seorang Kristen itu adalah dia bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Puncak daripada kekristenan kita itu harus menghasilkan buah yang dapat dilihat dari kehidupan kita, dapat dinikmati oleh orang di sekitar kita. Kalau kita hanya berakar, kita hanya bertumbuh, tidak berbuah, saya percaya itu kehidupan kekristenan yang bagus saya. Tetapi saudara, Tuhan mencari buah. Dampak dari kehidupan pengenalan saudara itu harus nyata, kelihatan dari kehidupanmu setiap hari. Dan terlalu sayang kalau sekian puluh tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi hidup kita tidak berubah, tidak berbuah, tidak berguna, dan tidak berdampak bagi orang lain. Padahal kerinduan Tuhan, Dia berkata, aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ini merupakan perintah, ketetapan yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak hanya merupakan ketetapan Tuhan bagi kita. Tuhan di dalam kebenaran Matius 3, kalau tidak salah ayat 10,
itu memberikan ya sedikit tanda petik, ancaman. Kapak sudah ada di bawah pohon. Kalau sebuah pohon itu tidak berbuah, dia akan dipotong dan ditebang. Karena dia tidak ada artinya. Itu saudara akan baca di rumah nanti. Jadi saya mengambil satu kesimpulan saudara, bahwa dalam kekristenan kita, puncak kehidupan kita tidak hanya kita hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, tetapi hidup kita itu harus menghasilkan buah yang dapat dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita, dimulai dari gereja kita. Kalau tidak saudara, ya sama seperti pohon. Dia ditanam atau ada di tempat ini yang mengharapkan menanam sebuah pohon lalu tidak mengharapkan buahnya. Halo? Kita menanam mangga bukan hanya untuk hiasan, kan betul ya? Menanam durian bukan untuk hiasan. Kita mengharapkan apa saudara? Mengharapkan buah. Itu dia. Dan itu sebabnya saya selalu percaya bahwa puncak kehidupan kita di dalam Tuhan adalah kita berbuah bagi Kristus. Karena buahmu akan menunjukkan bahwa sebetulnya kamu hidup. Buahmu itu yang membedakan engkau dengan dunia ini. Halo, yang mengerti katakan amin. Kalau saudara tidak berbuah, itu artinya dua kemungkinan. Saudara kurang bertumbuh, atau saudara sementara menuju kepada kematian. Dan itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita belajar untuk memaksimalkan kehidupan kita, setiap potensi yang Tuhan percayakan bagi setiap orang yang ada di tempat ini. Kenapa saudara? Saya selalu punya prinsip begini. Satu saat ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, dua hal saja yang Tuhan tanyakan. Apakah engkau menerima keselamatan, tawaran keselamatan yang aku berikan kepada dunia ini atau tidak? Itu yang pertama. Kalau saudara berkata, ya aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan dan penyelamat hidupku. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, apa yang engkau lakukan dengan segala potensi karunia yang kuberikan kepadamu? Karena Alkitab dengan jelas berkata, itu menyertai kita, itu menemani kita di hadapan Tuhan. Karena ada saat di mana kita menerima upah, kan? Halo, yang mengerti bilang amin. Ada upah saudara. Makanya Alkitab bilang, gak pernah ada yang sia-sia yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Selalu ada hal yang bernilai kekal ketika kita melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, khususnya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik itu tenagamu, pikiranmu, pemberianmu, semua hal yang kau lakukan di hadapan Tuhan, itu bernilai kekal. Makanya di bagian lain firman Tuhan bilang, tanamlah sesuatu yang simpanlah sesuatu yang tidak akan dimakan oleh ngengat dan karat, tidak akan layu. Sesuatu yang bernilai kekal, investasi kekal. Dan saudara, saya mau katakan kepada kita semua, sebagai bagian daripada tema ini, kalau saudara memberdayakan, semakin hari semakin saudara naik ke level tertentu, saudara yang mungkin selama ini hanya melakukan satu, saudara melakukan dua, saudara melakukan tiga. Saudara, itu tidak pernah sia-sia. Dan saya percaya itu menjadi kerinduan Tuhan. Dan kalau saudara membaca di bagian lain firman Tuhan tentang talenta, kepercayaan kepada saudara, atau dengan kata lain, ketika saudara dapat dipercaya untuk satu hal, itu akan membawa saudara kepada kepercayaan yang lebih besar. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara tidak setia, kalau saudara tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan, itu akan diambil, kan? Halo, itu kita belajar dari perumpamaan tentang talenta. Tapi ketika kita memberdayakan itu, menggunakan itu semaksimal mungkin, maka itu sebetulnya menjadi promosi buat saudara. Itu menjadi sesuatu yang membuat Tuhan akan mempercayakan lebih lagi kepada kita. Dan itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita saudara. Poin yang pertama, kita harus keluar dari zona iman keroyokan menjadi iman yang pribadi. Kenapa saya katakan iman keroyokan? Iman keroyokan itu adalah iman yang kalau rame-rame, kalau banyak orang,
Kalau ada banyak temannya, dia akan semangat melayani. Dia akan begitu bergairah. Tetapi ketika tidak ada orang atau sedikit orang, itu akan mempengaruhi dia. Jadi semangatnya, gairahnya, atau hal yang dia lakukan itu ditentukan oleh banyak orang atau tidak, saudara. Ada banyak orang begitu kan? Kalau ramai-ramai, wah haleluya puji Tuhan. Tapi kalau sendiri atau 2-3 orang merasa tidak ada uang. Padahal Tuhan, padahal saudara, banyak atau tidaknya orang itu tidak menentukan kehadiran Tuhan kan? Halo. Kehadiran Tuhan itu ditentukan hati yang rindu dan mengasihi Dia. Tidak ditentukan harus banyak orang, harus rame-rame, harus jemaat besar. Oh Tuhan ada di sana. Halo. Itu tidak ditentukan hal seperti itu, saudara. Tuhan hadir ketika ada orang yang mengasihi Dia. Tidak ditentukan mau banyak orang atau tidak. Ketika saudara sekalipun banyak orang, tetapi itu hanya semacam celebration saja. Saya percaya itu bukan menjadi jaminan kehadiran Tuhan. Makanya sekarang kan lagi banyak euforia anak muda. Dulu juga begitu. Oh kamu jemaat mana? Oh ini jemaat besar. Semacam kebanggaan. Tetapi saudaraku yang kekasih Tuhan, Tuhan tidak menghendaki iman kita seperti itu. Oh rame-rame baru semangat. Tetapi ketika sedikit orang tidak semangat. Halo. Kita harus keluar dari zona itu, saudara. Karena itu iman anak-anak. Iman level bawah. Yang Tuhan cari adalah iman level pribadi. Entah ada orang atau tidak, dia akan tetap menyembah Tuhan. Dia akan tetap fokus kepada Tuhan. Karena dia tidak terpengaruh dengan hal-hal sekitarnya. Dan biasanya iman rame-rame ini, iman keroyokan ini adalah iman yang fokusnya hanya mencari mujizat. Bukan sumber mujizat itu. Dekat kepada Tuhan saat butuh saja. Setelah itu, tidak lagi. Dan biasanya kecenderungannya, iman yang keroyokan, iman rame-rame ini saudara, hanya fokus kepada apa yang menjadi kehendaknya. Bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 17 saudara, khususnya ayat 16 dan 17, boleh ditampilkan. Lukas 16, ini tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Ketika Yesus lewat kan ada 10 orang kusta berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan kami, sembuhkan kami. Lalu ini, Lukas pasal 17, ayat yang ke-15. Terbalik. Lukas 17 ayat 15. Oke, saya ceritakan, ya. Saya ceritakan kronologis, tahan dulu. Ada 10 orang berseru-seru kepada Tuhan. Sembuhkan kami. Lalu Tuhan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan ketika mereka di tengah jalan, Tuhan menyembuhkan mereka. 10 orang ini disembuhkan oleh Tuhan. Terjadi mujizat. Tetapi saudara, yang menarik di sini adalah satu di antara 10 orang ini kembali memuliakan Tuhan. Yang 9 ini entah kemana. Nah ini dia ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil apa? Memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu ayat 16. Ayat 16, apa Tuhan katakan? Mana dia? Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus mencari, mana yang lain gitu loh. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di sini kelihatan, waktu rame-rame pada semangat. Tetapi saudaraku, cuma satu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya 10 orang ini disembuhkan. Tetapi cuma satu orang yang mengalami keselamatan waktu itu. Dan saudara, Tuhan mencari orang-orang yang demikian. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Itu sebabnya ditunjukkan dengan sikapnya.
Dia kembali memuliakan Tuhan. Dan itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan sementara mencari orang-orang yang demikian di tempat ini. Dan saya percaya di tempat ini adalah orang yang imannya bertumbuh. Amin saudara. Imannya teguh di dalam Tuhan. Entah ada orang atau tidak, dia akan tetap fokus kepada Tuhan. Entah musiknya bagus atau tidak, dia akan tetap fokus kepada Tuhan. Entah suasananya bagaimana, dia akan tetap fokus kepada Tuhan. Dia akan tetap menyembah Tuhan. Karena apa saudara? Dia memiliki iman yang sejati. Iman yang tidak fokus kepada dirinya, tetapi fokus kepada saudara. Bukankah penyembahan itu untuk Tuhan, bukan untuk kita kan? Ini yang sering kali salah di tengah orang. Oh, kok pergi gereja situ? Kok akan rasakan sesuatu yang luar biasa? Kok akan pulang? Halo? Ada yang aneh di sini saudara. Saudara, kita ke rumah Tuhan untuk apa saudara? Halo? Menyembah saya atau menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan. Artinya siapa yang disenangkan saudara? Tuhan. Jadi itu bukan tentang kita, itu tentang Tuhan. Halo. Iman yang sejati itu berbicara tentang Tuhan. Tentang siapa yang kita tinggikan, kita muliakan. Dan Tuhan mencari orang yang demikian. Tuhan tidak mencari orang yang sekedar hanya euforia, rame-rame, oh haleluya, puji Tuhan. Bagus, puji Tuhan. Tetapi saudara, yang dicari Tuhan, di antara ke-10 orang yang mengalami mujizat, belum tentu semua berkenan kepada Tuhan. Tapi satu orang yang berbalik ini, Tuhan berkata, kembalilah, imanmu menyelamatkan. Dia tidak hanya mengalami kesembuhan, tetapi mengalami keselamatan hari itu. Dan itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi memiliki iman yang euforia tok, tetapi iman yang bersifat pribadi, mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan yang benar. Kita berpindah dari iman rame-rame menjadi iman yang bersifat pribadi. Yang kedua saudara, Tuhan mau kita keluar dari zona supaya kita berubah iman pasif menjadi iman yang aktif. Coba lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Lukas 5 ayat yang kelima. Boleh ditampilkan. Lukas 5 ayat 5. Ini ketika Simon dan murid-murid lain pergi menjala ikan dan semalaman mereka gagal. Lalu Simon menjawab, Guru, Yesus memerintahkan kepada mereka untuk kembali menebarkan jala mereka. Dan dia bilang begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan saudara tahu bahwa hari itu mereka mengalami keajaiban Tuhan. Mereka menjala begitu banyak ikan. Jadi saudaraku yang kekasihan Tuhan, iman kita harus bergerak dari iman pasif menjadi iman yang aktif. Iman yang bertindak, iman yang bergerak. Tidak hanya menerima, tidak hanya percaya, tetapi melangkah dengan iman. Halo. Kita harus menjalankan fungsi kita. Kita tidak hanya berkata, kalau Tuhan tolong, ya puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong, halo. Kita harus percaya dan kita harus melangkah dengan iman saudara. Kita tidak boleh pasif. Saudara ingat kisah perempuan yang sakit pendarahan dalam Markus 5. 12 tahun dia sakit. Saudara tahu, kalau saudara baca kisah itu, sebetulnya Yesus tidak berniat menyembuhkan dia. Halo. Yesus itu sebetulnya menuju ke rumahnya Yairus, mau sembuhkan anaknya Yairus. Jadi dalam perjalanan itu, dia lewati ini perempuan sakit pendarahan. Dan perempuan ini tidak menunggu. Doakan enggak kau dong? Doakan saya Yesus. Atau jamah saya Yesus. Dia tidak berkata seperti itu. Dia tidak pernah juga mendengar tentang firman asal dia jamah ujung jubahnya dia sembuh. Dia tidak pernah dengar itu.
tetapi dia punya iman. Bahwa ketika dia menjamah jubah Yesus, dia menyentuh Yesus, dia percaya. Halo, ini yang saya katakan iman yang bertindak, iman yang aktif, iman yang sungguh percaya kepada, tidak pasif, tidak hanya menanti, tetapi dengan iman dia melangkah. Aku yakin bahwa ketika aku menyentuh ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia mengalami mujizat Tuhan. Sekalipun sebetulnya tujuan Yesus bukan untuk menyembuhkan dia, tapi imannya yang aktif menyembuhkan dia. Halo, iman yang aktif itu akan membuat seseorang punya cara dan akan terus berupaya untuk berjumpa dengan Tuhan, apapun kendalanya. Kan sekarang orang begitu mudahnya, saya kurang enak badan, makanya saya tidak pergi gereja gitu loh. Halo, saudara, kita harus punya, ini perempuan sebetulnya, saya sengaja mengungkap ini, perempuan ini sebetulnya punya kendala untuk berjumpa dengan Tuhan. Banyak orang, dan itu tidak mudah. Dan orang tahu bahwa dia orang sementara sakit dan tidak boleh menyentuh orang lain. Tetapi itu bukan menjadi alasan buat dia untuk berpangku tangan. Sudah Mide, memang nasibku seperti ini. Tidak saudara. Maksud saya adalah, iman yang aktif itu membuat seseorang tidak mudah menyerah. Dia akan tetap percaya sekalipun dia belum melihat, mengalami. Dia tetap percaya. Dia punya 1001 alasan untuk terus bertekad percaya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan. Iman yang aktif itu mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Dia tidak ditumpang tangan. Dia tidak didoakan. Tuhan tidak berbalik, dalam namaku kau sembuh, tidak. Bukan imannya, bukan perkataan Yesus. Tetapi iman yang aktif itu. Dia bergerak dan dia mengalami. Iman yang aktif saudara, itu akan selalu berinisiatif. Tidak perlu disuruh-suruh. Baca firman tidak perlu disuruh-suruh. Doa tidak perlu didorong-dorong. Melayani tidak perlu disuruh-suruh. Seorang yang memiliki iman yang aktif, dia berkata, aku membutuhkan Tuhan. Tuhan mau aku menyembah dia. Dia akan menyembah Tuhan. Orang yang memiliki iman aktif, dia tahu bahwa doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Waktu orang berdoa, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia akan terus berinisiatif. Orang yang memiliki iman aktif, dia akan selalu berkata, apa yang dapat kulakukan untuk melayani Tuhan. Bukan 1001 macam alasan untuk tidak melayani dia. Orang yang memiliki iman aktif, dia akan selalu berpikir, apa yang dapat aku lakukan untuk orang lain. Dan ini lahir dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari belajar mengaktifkan imanmu sehingga engkau memiliki iman yang powerful. Ketika saudara mengaktifkan imanmu, engkau akan berkata, aku percaya. Sekalipun perasaanku tidak mengatakan itu. Aku percaya. Karena iman kita tidak bisa didasari atas perasaan, saudara. Iman kita harus didasari atas dasar firman Tuhan yang berkata, akulah penyembuh ketika kita sakit. Dan itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, mari belajar di hadapan Tuhan. Kenapa saudara ada di tempat ini? Kan bukan lebih enak tidur di rumah. Mengapa saudara datang ke tempat ini? Bukankah lebih enak ke mall? Mengapa saudara datang ke tempat ini? Bukankah enak jalan sehat di depan? Saudara ada di tempat ini karena saudara mengasihi Tuhan kan? Halo. Dan itu merupakan langkah awal untuk kita terus bergerak di hadapan Tuhan. Aku ada di tempat ini. Tapi aku tidak mau sebagai penonton saja. Aku mau melakukan apa yang terbaik. Saya bayangkan kurang lebih kita 100 orang. Kalau 100 orang di tempat ini, setiap orang mulai berpikir hari ini,
Apa yang dapat aku lakukan untuk gerejaku, untuk orang-orang yang ada di sekitarku? Saya percaya sumber daya yang besar ini akan memberi dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan bagi orang-orang yang ada di lingkungan di mana kita berada. Kita akan selalu berpikir, apa yang dapat aku lakukan untuk memuliakan Tuhan? Apa yang dapat aku lakukan supaya hidupku jadi berkat? Dan inilah yang langkah selanjutnya. Iman yang mandul menjadi iman yang berbuah. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17, boleh ditampilkan ayatnya? Yakobus pasal 2 ayat 17. 2 ayat 17. 2 ayat 17, sorry. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau iman saudara dan saya itu mandul, tidak bertindak dan tidak menghasilkan buah, pada dasarnya iman kita itu mandul. Iman harus melakukan sesuatu. Kalau kamu berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku harus melakukan sesuatu. Karena tanpa perbuatan, iman kita tidak ada artinya. Nah, satu kali orang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Dan orang Farisi ini tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan ada satu perempuan yang berdosa, kata Alkitab, membawa minyak narwatsu. Dia basuh kaki Yesus. Dan itu minyak yang sangat mahal sebetulnya dia korbankan. Lebih daripada emas sebetulnya. Itu emas sama masa kini. Investasi untuk pernikahannya dia. Dan hari itu dia mengorbankan sesuatu yang sangat bernilai. Dan saudaraku yang kekasih Tuhan, dia lakukan itu karena dia menghormati dan ingin mengorbankan sesuatu bagi Tuhan. Orang banyak waktu itu komplain. Mereka berkata dalam hatinya, kenapa sesuatu yang berharga ini dibuang percuma? Tetapi Yesus memberikan satu statement yang luar biasa. Perbuatan ini akan selalu dikenang. Dan Yesus berkata, biarkan dia melakukan. Karena dia melakukannya. Karena dia memberi rasa hormat dan ingin mengorbankan sesuatu kepada Tuhan. Imannya disertai perbuatan. Dan Yesus menegur orang Farisi yang mengundang dia. Saya datang, yang seharusnya kau lakukan, engkau tidak lakukan. Engkau harusnya membasuh kakiku, tetapi engkau tidak membasuhnya. Dan perempuan ini melakukan sesuatu yang membuktikan imannya. Dengan kata lain saudara, iman kita, kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan, kita harus membentuk atau melakukan sesuatu yang memberi dampak, saudara. Iman kita harus berbuah, iman harus kita bertindak, saudara. Karena kalau tidak, Tuhan berkata itu tidak ada artinya. Jadi dengan kata lain, saudara, hidupmu harus diberdayakan. Seperti saya katakan tadi, setiap orang mulai berpikir apa yang dapat aku lakukan untuk Tuhan, maka saudaraku, saya percaya tidak butuh waktu lama, gereja ini akan menjadi gereja yang besar. Karena setiap orang peduli kepada orang-orang sekitarnya. Imannya tidak hanya sekedar beriman, percaya kepada Tuhan, tapi memiliki iman yang bertindak, berkorban, melakukan sesuatu. Sekalipun mungkin. Bukankah iman yang next level itu sebetulnya melakukan lebih daripada yang diharapkan, kan? Halo. Yesus pernah berkata, ketika engkau disuruh berjalan 1 kilo, berjalanlah 2 kilo. Artinya apa? Sebetulnya Yesus ingin mengatakan, sebagai anak Tuhan, mungkin engkau diharapkan 1 kilo, tapi lakukanlah lebih daripada yang diharapkan darimu. Itulah iman yang bertindak. Iman yang melakukan sesuatu.
Tidak hanya sekedar berkata, aku percaya kepada Tuhan dan aku percaya kepada firman-Nya, tetapi tidak melakukan sesuatu, saudara. Iman harus dibuktikan dalam satu bentuk tindakan. Dan sekali lagi saudaraku yang kasih Tuhan, segala hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia, amin. Segala hal yang kita buat di hadapan Tuhan itu bernilai kekal, sekali lagi saya katakan. Dan itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar. Kita melangkah, melakukan apapun yang dapat kita lakukan. Karena Tuhan mau kita melakukannya. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hanya sekedar menonton, mengeritik. Saudara, ini yang saya lihat, saya amati. Ketika orang kebanyakan menonton, yang ada adalah cuma tahu mengeritik. Waktu kita menonton sepak bola tuh, halo, kenapa kok tidak opor? Sebetulnya tadi gol itu seandainya kok. Kita enak di atas, saudara. Padahal orang di bawah itu dia mental menonton. Kalau kita hanya menonton, yang ada kita hanya akan mengeritik. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Amin, saudara. Di tempat ini adalah orang-orang yang empowering semua. Memberdayakan setiap potensi. Bertindak dalam iman. Karena dia tahu bahwa dia lakukan semua di hadapan Tuhan. Dan apa yang dilakukan di hadapan Tuhan dengan segenap hati, itu tidak pernah sia-sia. Iman yang rela berkorban. Itu dia yang Tuhan cari. Lalu Tuhan mau kita bergerak. Meninggalkan iman transaksi menjadi iman yang bersifat relasi. Halo. Iman transaksi itu selalu berpikir begini, saudara. Apa yang saya dapatkan ketika saya melayani Tuhan? Apa untungku kalau saya gereja? Apa untungnya kalau saya melakukan ini? Halo. Dan budaya ini kadangkala tanpa sadar masuk ke dalam gereja. Budaya untung rugi. Halo. Iman yang sifatnya apa yang menjadi keuntunganku ketika aku ikut Tuhan? Apa yang menjadi keuntunganku ketika aku melayani? Apa yang aku tuai ketika aku berkorban? Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sementara mencari iman yang bersifat relasi, bersifat hubungan, bukan untung rugi. Tetapi Tuhan sementara mencari orang yang mengasihi Tuhan. Bukankah ketika kita mengasihi, kita akan rela melakukan apapun terhadap orang yang kita kasihi? Halo, yang sudah menikah, yang sementara pacaran, saya tidak perlu kasih tahu hal seperti itu. Mau hujan, mau badai, kita rela melakukan, kita rela berkorban. Karena apa? Dasarnya kasih. Makanya saya selalu menantang jemaat yang saya jumpai. Saya selalu berpikir begini. Setiap saat selalu kita harus berpikir begini. Kenapa saya melayani Tuhan? Kenapa saya datang ke gereja? Kenapa saya memberi persembahan? Kenapa saya mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini? Jawaban saudara akan menentukan kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau melakukannya, saya mau ke gereja supaya saya diberkati, usahaku tambah maju, keluargaku bahagia. Saya berkorban supaya bertambah berlipat kali ganda. Saya mendukung pekerjaan Tuhan karena saya tahu Tuhan akan memberkati berlimpah. It's okay, itu benar. Tetapi kalau kita dasari iman kita dengan hal-hal seperti itu, sebetulnya kita sementara memiliki iman transaksi. Halo. Apa untungku? Oh, untungmu ini. Untungku ini. Jadi saya melayani Tuhan dengan segenap. Halo saudaraku. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita melakukan dengan kasih kita kepada Tuhan. Apapun itu. Maka sebetulnya kita sementara mengundang tanpa sadar. Dampaknya aja sebetulnya. Kita sementara memberkati hidup kita. Memberkati keluarga kita. Memberkati apapun yang kita kerjakan. Makanya di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dia berkata, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah seolah engkau melakukannya untuk Tuhan. Karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima upah. Jadi kita harus membangun iman kita
di atas dasar pengenalan dan kasih kita kepada Tuhan. Karena di luar itu saudara, iman transaksi saja. Untung rugi. Saya lakukan ini supaya saya untung. Saya lakukan supaya saya diberkati. Saya lakukan supaya saya semakin begini, semakin begitu. Halo. Bukan iman seperti itu yang dicari Tuhan. Iman yang dicari oleh Tuhan adalah iman yang bersifat relasi. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Saya tadi waktu sebelum ibadah, saya amati worship leader dan semua tim pelayan di sini. Sekalipun tidak sempurna dibanding dengan musik yang lain, gereja yang lain, jauh lebih megah gereja lain. Di sini ya saya tahu bagus, hampir sama dengan gereja kami. Tetapi saya melihat ada orang yang betul-betul menyembah Tuhan dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak cari musik yang bagaimana. Tuhan mencari hati yang mengasihi dia. Amin saudara. Yang sungguh-sungguh menyembah dia. Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita karena anugerah Tuhan. Hidup kita karena pemberian Tuhan. Makanya kita mengembalikan segala pujian syukur hanya kepada Tuhan. Karena dia layak. Saya percaya Tuhan sementara mencari orang-orang yang demikian. Amin. Haleluya. Yang terakhir, kita cepat saja. Tuhan mau kita berubah menjadi iman yang statis, menjadi iman yang kreatif. Nah, ini yang saya maksud. Kalau saudara membaca di dalam Markus pasal yang kedua ayat 1 dan 5, ada satu kisah. Saya tidak perlu baca karena ini cukup panjang. Orang lumpuh yang sakit dan digotong oleh 4 orang temannya, saudara. Dan yang menarik adalah 4 orang temannya ini mengasihi si lumpuh ini. Lalu karena mengasihi, mereka dengar ada Yesus datang ke satu rumah. Lalu mereka berkata, ayo kita angkat teman kita ini. Kita bawa kepada Yesus supaya dia disembuhkan. Saya pernah membaca satu buku, dia tulis begini, teman macam apakah keempat orang ini? Ya, saya terinspirasi dengan kisah ini. 4 orang ini, saya percaya berani menggotong 1 orang ini karena mereka mengasihi. Halo, betul ya? Dia mengasihi, makanya dia gotong. Mencari Yesus supaya orang ini yang lumpuh ini disembuhkan. Makanya 4 orang ini dengan sigap membawa orang ini. Tapi saudara, masalahnya ketika mereka datang ke rumah itu penuh dengan orang dan mereka tidak bisa masuk. Mereka tidak bilang, bagaimana ini? Kita mau masuk bawa ini orang. Tidak bisa, banyak dulu orang. Bagaimana caranya saudara? Mereka tidak berhenti di situ. Lalu mereka berpikir, kita naik ke atap, kita bongkar atap, lalu kita turunkan orang sakit ini. Halo. Makanya saya selalu ingat buku ini. Teman macam apakah 4 orang ini? Di situ tanda tanya besar. Dan saudara, yang menarik di situ adalah ketika mereka menurunkan orang sakit ini pas di hadapan Yesus dari atap. Yesus memuji iman keempat orang ini. Ini luar biasa. Dan saudara, Yesus berkata di dalam ayat ini, hai anakku, dosamu telah diampuni. Dan saya melihat, saya membaca dengan teliti situ bahwa orang ini tidak hanya mengalami mujizat Tuhan, tetapi mengalami keselamatan hari itu. Tapi yang menarik perhatian saya adalah iman keempat orang ini. Ini yang saya katakan iman yang kreatif. Bukan iman statis, bukan iman pasif. Dan Tuhan sementara mencari orang-orang yang demikian di tempat ini. Yang punya kerinduan apa yang dapat aku lakukan buat saudaraku yang membutuhkan pertolongan. Saudara, kalau saya pegang ini sendiri, 5 menit tidak ada masalah, ya kan? Tapi kalau saya pegang ini 1 jam saja, ini akan membuat saya KO, saudara, betul ya? Pegang begini 1 jam kan capek, halo. Tapi ketika ada orang yang menopang saya, yang membantu saya, menopang tangan saya,
itu saya mampu lakukan. Dan itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, kita membutuhkan orang lain, makanya kita itu disebut sebagai domba-domba Allah. Domba itu adalah binatang yang tidak bisa sendiri, dia harus bersama. Dan Tuhan menyebut kita domba-dombanya yang sudah diselamatkan. Halo, kita adalah domba-dombanya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan Tuhan mau kita ada di gerejanya, kita saling support satu dengan yang lain. Dan Tuhan mau kita memiliki iman yang kreatif. Iman yang peduli dengan orang lain. Tidak berhenti, tidak pasif, tidak menyerah dengan apapun. Tetapi bersama-sama untuk melakukan yang terbaik. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita melakukan hal yang demikian, saya percaya bahwa Tuhan akan mengasihi kita dan akan menyatakan kemuliaannya atas kita. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran ini. Tuhan mau iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Dari iman yang rame-rame keroyokan menjadi iman yang bersifat pribadi dengan Tuhan. Iman yang fasif menjadi iman yang aktif, melakukan apapun yang dapat kita lakukan. Iman yang mandul menjadi iman yang berbuah. Tuhan mau iman kita, saya tahu mungkin kita mulai iman kita dengan iman transaksi. Saya pergi gereja deh supaya saya diberkati. Tapi kok gereja supaya kau diberkati. Tetapi saudaraku, it's okay. Tetapi kita harus meninggalkan zona itu saudara. Kita harus beralih kepada iman yang bersifat relasi. Mungkin waktu kita pertama kali hadir di tempat ini, kita mencari Tuhan karena kita ingin sesuatu. Tetapi mari, tinggalkan zona itu saudara. Kita hadir di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Dan tidak kebetulan Tuhan menaruh saudara di tempat ini. Ada rencananya buat kita semua. Tuhan mau kita memiliki iman yang kreatif. Kita selalu berpikir, bukan melihat hambatan sebagai penghalang buat kita. Tetapi kita akan terus berpikir, bagaimana caranya supaya saya dapat menolong orang lain. Ketika saudara menemui hambatan, saudara akan berpikir, Tuhan tolong saya ingin melakukan sesuatu, berikan saya hikmat. Itu namanya iman kreatif. Sehingga kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi kita menjadi orang-orang yang berdaya guna bagi pekerjaan Tuhan. Kita memberi dampak bagi banyak orang, hidup kita memuliakan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, satu kali kelak, semua hal yang Tuhan percayakan, jabatanmu, keuanganmu, atau apapun yang Tuhan berikan kepada engkau, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan saya percaya ketika kita memiliki iman yang terus bertumbuh, maka satu kali kelak kita akan berkata, ini aku Tuhan. Dan Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu hambaku. Halo, bukankah itu menjadi kerinduan kita semua? Kita tidak mau kan Tuhan berkata, hambaku yang jahat dan malas. Tetapi kita mau mendengar suara Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah melakukan yang terbaik. Engkau sudah melakukan apa yang menjadi kehendakku. Mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita merenungkan kebenaran ini saudaraku. Di tangan kita ada hal-hal yang Tuhan sementara percayakan. Setiap orang memiliki hal yang bisa dilakukan. Mari kita melakukan apapun yang dapat kita lakukan di hadapan Tuhan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tuhan tidak mencari sesuatu yang tidak ada di tangan kita. Dia mencari apa yang Dia sudah berikan. Dan Tuhan mau kita melakukan sesuatu untuk setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita renungkan kehidupan kita di hadapan Dia saat ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
Bapa, kami berdiri di hadapan hadirat pada siang hari ini. Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menebus kami, dan Engkau sudah menaruh kami di tempat ini. Engkau memperlengkapi kami dengan berbagai macam hal, Tuhan. Dan Tuhan mau kami berdayakan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena satu kali kelak kami akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, kami berdiri di hadapan hadirat-Mu. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Semua hal yang kami terima daripada Tuhan itu adalah hal yang sementara Tuhan percayakan bagi kami. Tapi biar hari ini kami belajar untuk memberdayakan semua hal yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, dan kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu bukan karena kami, tetapi karena kami mengasihi Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan, karena itu yang sementara Tuhan cari dari kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami berdiri di hadapan-Mu dan kami mau janji, kami mau melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami menyimpan, kami tidak melakukan yang seharusnya kami lakukan. Biar hari ini momen di mana kami berdiri di hadapan-Mu, kami mengambil satu komitmen untuk melakukan apapun yang mempermuliakan Engkau. Karena kami tahu bahwa Tuhan itu yang sementara Tuhan cari dari kehidupan umat-Mu di tempat ini. Sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Iman kami semakin hari semakin kuat. Dan hari lepas hari Tuhan, kami hidup dalam perkenanan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah dengarkan firman. Meteraikan setiap kebenaran ini, sehingga kebenaran ini tidak hanya menjadi pengetahuan buat kami, tapi kami mau melakukannya Tuhan. Karena kami tahu waktu kami melakukannya, kami akan melihat perkara-perkara besar Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, bahkan atas gereja-Mu di tempat ini. Kami bertumbuh dan menghasilkan buah. Hidup kami bertambah, berdampak bagi banyak orang. Bapa, terima kasih. Berkati setiap anak-anak, berkati firman-Mu, berkati pengembalaan yang ada di tempat ini. Kami yakin bahwa gereja-Mu, umat-Mu di tempat ini akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Banyak orang dibawa kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya rindu melakukan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan dan meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Silas yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas
berkat dan anugerah-Mu yang Engkau berikan Tuhan. Engkau yang baik Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan, tadi kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya apa yang kami dengar tidak hanya kami dengar, tapi bisa kami praktekkan dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi maupun tangan yang tidak memberi Tuhan. Biarlah persembahan-Mu berguna di tempat ini Tuhan, bagi pelayanan-Mu Tuhan di tempat ini. Inilah doa kami anak-Mu, dan inilah ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, kita akan melihat pengumuman lewat multimedia. Shalom, Jemaat Gereja Utusan Pantekosta Makassar. Dengan sukacita, kami akan membagikan beberapa informasi kegiatan gereja yang akan berlangsung selama sepekan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami minggu ini. Kami sangat diberkati atas kehadirannya. Jika Anda belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami senang Anda hadir di sini dan kami berharap dapat bertemu kembali dengan Anda di minggu depan. Mari Bapak-bapak datang dan hadirilah ibadah Kompas Komunitas Pria Sejati yang akan diadakan pada hari Selasa 29 Juli pukul 7 malam bertempat di gereja. Jangan lewatkan ibadah khusus untuk bapak-bapak, waktu untuk bertumbuh dan bersatu dalam Tuhan. Jadilah teladan rohani dalam keluarga dan komunitas.
Ada kuasa dalam doa, ada kedalaman dalam puasa. Mari ambil waktu untuk berhenti dari kesibukan dan masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Karena itu, hadirilah doa puasa setiap hari Kamis jam 3 sore bertempat di gereja. Latihan musik ibadah raya pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam Perak. Jika ada jemaat yang ingin bergabung dalam Perak, silakan menghubungi fasilitator di wilayah tertentu. Waktu dan tempat sesuai dengan ketentuan tiap wilayah Perak. Bersama kita akan belajar menjadi keluarga yang berdiri teguh di atas dasar firman dan menjadi terang di tengah dunia. Kamu yang sibuk bekerja, mengejar target dan deadline, Tuhan rindu menyegarkan jiwamu. Yuk, ambil waktu sejenak untuk datang di ibadah Pro-M pada hari Jumat 1 Agustus pukul 7.15 malam yang bertempat di gereja. Temukan damai, arah baru, dan komunitas yang menguatkan panggilanmu. Kita bukan generasi biasa, kita generasi anak panah di tangan Tuhan, siap dipakai untuk tujuan besarnya. Yuk hadir bareng di ibadah GAP pada hari Sabtu 2 Agustus pukul 7 malam bertempat di gereja. Jangan lewatkan ibadah youth minggu ini, tempat di mana kamu dikuatkan, dibentuk, dan diperlengkapi untuk jadi anak panah di tangan Tuhan. Kadang aku pikir, aku ini siapa? Bisa apa di dunia sebesar ini? Tapi Tuhan gak nanya aku siapa. Dia cuma bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. satu cahaya kecil bisa lawan gelap. Satu garam kecil bisa ubah rasa. Jadi, mulai hari ini aku mau nyala. Bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhan yang nyalai aku. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Dunia butuh terang dan rasa, dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi keduanya. Mari bersama-sama menyambut tema baru dalam ibadah raya Minggu 3 Agustus pukul 10 pagi yang bertempat di gereja. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Jadilah terang, sebarkan rasa Kristus, dan jangan lupa ajak keluarga, teman, dan saudara. Halo adik-adik sekolah minggu, yuk datang ke ibadah GFC dan TFC pada hari Minggu 3 Agustus pukul 10.30 pagi di lantai 3. Akan ada pujian seru, cerita Alkitab menarik, dan aktivitas yang menyenangkan. Karena bersama Tuhan itu menyenangkan dan penuh sukacita. Sampai jumpa di sekolah minggu. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening gereja. Dan jika ada jemaat yang rindu menabur untuk diakonia serta gerakan 5K, kotak tersedia di belakang. Lalu bagi jemaat yang ingin didoakan, kami menyediakan formulir doa di atas kotak persembahan 5K. Dan dalam kotak perpuluhan kami sisipkan formulir doa.
Untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Diberikan kesehatan, sukacita, dan pertumbuhan iman yang semakin teguh setiap hari. Tuhan Yesus memberkati hari-harimu dengan damai sejahtera dan kasih yang tak berkesudahan. Pada tanggal 2 Agustus akan diadakan pertemuan gembala dan majelis pada pukul 7 malam yang bertempat di Ruko Latanete. Ada kabar gembira bagi jemaat GUP. Akan diadakan retreat ke Toraja yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Maret 2026. Retreat ini bertujuan untuk membangun kehidupan rohani, mempererat kebersamaan, dan juga sebagai waktu untuk rekreasi bersama. Adapun biaya retreat sebagai berikut. Untuk jemaat akan dikenakan biaya Rp800.000 per orang, sudah termasuk bus, hotel, dan konsumsi. Di luar jemaat akan dikenakan biaya sebesar Rp1 juta. Kalau menggunakan kendaraan pribadi, untuk jemaat Rp600.000 per orang, dan untuk luar jemaat Rp800.000 per orang. Untuk anak-anak di bawah umur 9 tahun gratis. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Teddy. Shalom jemaat yang terkasih. Ibadah Natal Youth GAP dan Pro-M sedang dipersiapkan dengan sukacita. Akan ada sesuatu yang spesial di perayaan Natal Youth tahun ini yang sayang untuk dilewatkan. Sebagai bagian dari persiapan, kami dari Panitia Natal Youth akan mengadakan bazar Natal Youth untuk mendukung kegiatan ini. Kami mengajak seluruh jemaat untuk mendoakan, mendukung, dan berpartisipasi dalam bazar, agar melalui perayaan Natal Youth nanti banyak generasi muda diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan dari Komisi Youth Pro-M GAP. Kami persilakan. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Mungkin rasanya akan sedikit deja vu ya, kayak udah asing dengan saya yang berdiri di sini dan menyampaikan hal yang sama kayak tahun lalu. Jadi sebelum itu saya mewakili Panitia Natal ingin menyampaikan bahwa puji Tuhan setelah hampir kurang lebih 3 tahun kita tidak adakan Natal Youth, puji Tuhan tahun ini akan diadakan lagi. Dan kami ingin menginformasikan bahwa dana yang kami butuhkan untuk Natal Youth kami tahun ini yaitu sebesar Rp19.500.000. Kenapa besar? Karena puji Tuhan kami atas kehendak Tuhan kami diberikan kesempatan untuk mengundang pembicara dari luar, dari Surabaya, yaitu Pastor Eliseba Sutopo. Makanya kita butuh biaya yang agak besar dari biasanya. Terus Natal Youth-nya kita itu diadakan tanggal 6 Desember 2025 di gereja. Jadi untuk itu, untuk teman-teman pemuda sekalian jangan lupa hadir nanti. Dan dalam rangka menyelenggarakan Natal kami, dalam rangka memenuhi Natal kami, dana Natal kami ingin mengadakan bazar yang akan dimulai minggu depan, minggu pertama pada tanggal 3 Agustus. Dan ini menu-menu yang kami tawarkan untuk minggu depan nanti. Bisa dilihat di layar, ada rice bowl paru rica, asinan buah, rice bowl rendang, gogos ikan dapur Raja Wali, mie paru rica, dan puding coklat flah. Jadi semuanya itu enak-enak. Nggak usah khawatir ada yang tidak enak, tidak mungkin. Karena semuanya enak, sudah lulus sensor. Salah, maksudnya sudah lulus tes.
Iya, tes food. Jadi kami close order itu hari Jumat tanggal 1, Jumat malam jam 10 itu terakhir kami menerima pesanannya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih yang ingin memesan boleh hubungi ke saya atau ke Saudari Vera. Ya. Jadi mungkin itu saja. Jadi sekali lagi kami sangat meminta dukungan dan doa dari Bapak Ibu jemaat sekalian untuk mendukung kami para pemuda-pemudi gereja ini. Mungkin itu saja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apakah ada sahabat baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Saya undang untuk bangkit berdiri. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Welcome home untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebab Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami akan percaya Allah bersama dengan kami di dalam ibadah ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang kami agungkan. Kami mau datang membawa pokok-pokok doa kami kepadamu Tuhan. Di pagi menjelang siang ini ya Tuhan, kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah konflik internasional yang berkecamuk dengan perangnya Tuhan, Tuhan yang menjaga bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan menjaga, menolong kami Tuhan.
Biarlah ada kedaulatan di bagi negara kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur hingga wali kota yang ada, DPRD yang menjadi lembaga legislatif. Tuhan juga memberkati sehingga bisa mengontrol pemerintah dengan baik, menciptakan anggaran yang baik. Berikan roh yang takut akan Tuhan bagi para penegak hukum yang ada di negara ini, sehingga tidak ada lagi korupsi atau kejahatan di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk kota Makassar. Biarlah Tuhan memberikan perlindungan bagi kota ini. Berkati Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, sampai RT RW. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar gereja-gerejamu boleh beribadah dengan baik. Biar Tuhan memberkati gereja-gereja yang beribadah di hari ini ya Tuhan. Biarlah pekabaran Injil-Mu boleh berlangsung dengan baik di kota ini, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami ini juga berdoa untuk gereja ini, Gereja Utusan Pantai Costa Kingdom Community Makassar. Berkati mulai dari Bapak Gembala, para majelis, staf full timer yang ada, bahkan setiap komisi-komisi yang ada. Biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami boleh makin diberdayakan untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan kami. Kami boleh menjadi saluran berkat yang murni dan kudus di hadapan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, dan makin bertambah jiwa-jiwamu datang di tempat ini untuk memuliakan Tuhan dan mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Silas yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami akan percaya Tuhan bersama dengan anak-Mu ini Tuhan, untuk memberitakan Injil dimanapun hamba-Mu ini berada. Berkati keluarganya, berkati juga gereja dalam pengembalaannya. Tuhan berkati, berikan pewahyuan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Roh Kudus yang menggerakkan hamba-Mu ini Tuhan, untuk tetap memperkatakan firman bagi setiap orang yang akan beliau temui. Terima kasih Tuhan. Kami rindu juga berdoa ya Tuhan bagi rekan-rekan jemaat yang mungkin dalam kelemahan tubuh saat ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah tabib di dalam segala tabib. Tuhan menyembuhkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan percaya kesembuhan terjadi bagi jemaat Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh, sehingga pada minggu depan boleh beribadah bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga bersuka cita bersama bagi teman-teman, bagi jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dalam minggu berjalan. Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan di dalam umur yang baru. Biarlah Tuhan menambahkan usia, kesehatan, dan yang terutama takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.